Misalkan itu mulainya ada larangan maser di beberapa wilayah atau beberapa spot karena suara senapan yang sangat mengagetkan. Berbagai alasan dilontarkan supaya kita tidak maser di situ lagi. Nah, ini repot teman-teman. Kalau udah begini repot, nanti urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan GICC Sun. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini kita bahas mengenai peredam khusus untuk pasar ikan. Jadi gini teman-teman ya, untuk peredam pasar itu bagi saya sendiri itu wajib ya. Jadi semua unit pasar yang saya gunakan setiap hari untuk maser itu semuanya sudah saya pasang peredam. Dan nanti teman-teman akan tahu bagaimana pentingnya peredam. Jadi nanti teman-teman yang sampai sekarang belum menggunakan peredam, suatu saat nanti akan tahu betapa pentingnya peredam untuk pasar ikan. Jadi ini teman-teman, semua unit saya yang sering saya gunakan semuanya saya pasang peredam. Dan yang jelas nyaman, tidak ada kendala. Ada teman-teman yang tanya itu nggak ganggu akurasi atau mengurangi power. Itu sama sekali enggak teman-teman ya. Asal semuanya presisi pemasangannya dan juga sistemnya itu benar-benar sesuai. Mulai dari panjang peredam dan juga menyesuaikan dengan panjang pasar. Nah, ini unit saya yang saya gunakan semuanya menggunakan peredam. Bahkan uklik pun ini saya pasang peredam. Yang uklik peredamnya OD32. Nah, yang ini SKBR. Ini yang power besar. Ini saya gunakan peredam OD38. Kemudian yang ini Pasar Sultan. Ini juga saya pasang peredam OD38 juga. Kemudian ini laras buat ganti 4,5. Kemudian SKBR Octagon. Itu peredamnya saya lepas karena jarang sekali digunakan karena powernya terlalu besar. Dengan memasang peredam, tentunya teman-teman bisa nyaman maser dimanapun spotnya tanpa harus mengganggu orang. Begitu pesatnya hobi maser ikan untuk saat sekarang. Jauh-jauh hari saya sudah antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan itu mulainya ada larangan maser di beberapa wilayah atau beberapa spot karena suara senapan yang sangat mengagetkan. Ini memang jelas-jelas mengganggu teman-teman ya. Jadi jelas-jelas mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Itu pasti akan kaget. Kita sendiri saja yang sering mendengar suara senapan, jika suara tersebut datang dari arah yang kita tidak tahu, itu pasti kita akan kaget. Itu kita yang sering dengar suara senapan, apalagi orang lain yang istilahnya jarang-jarang dengar suara senapan, pasti itu akan mengagetkan. Kemudian terjadi kecemburuan sosial antara sesama hobi mencari ikan, itu pasti. Akan terjadi kecemburuan sosial antara sesama penghobi mencari ikan, seperti misalkan mancing dan lain-lain. Jadi ketika orang mendengar kerasnya suara senapan, itu seolah-olah kita itu nembak ikan besar dan ikan itu pasti kena. Padahal belum tentu teman-teman ya. Ini tuh anggapan orang lain pasti akan begitu. Ketika suara senapan jedar gitu ya, itu pasti pikirannya kita itu nembak ikan besar dan ikan itu pasti kena. Itu pasti. Padahal belum tentu.
belum tentu kena, dan ikan juga belum tentu ikan besar. Nah, apalagi terdengar keras dan berulang-ulang. Orang penghobi mencari ikan lainnya pasti akan timbul perasaan, wah itu dapat ikan besar, wah ikan kita habis, itu pasti teman-teman ya. Mulailah di situ saling cemburu, berbagai alasan dilontarkan supaya kita tidak master di situ lagi. Nah, ini repot teman-teman. Kalau udah begini repot, nanti urusannya akan panjang. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang belum menggunakan peredam, pakailah peredam. Pokoknya intinya tahu-tahu poin aja teman-teman ya. Dengan suara yang pelan, senyap, saya yakin semua akan baik-baik saja. Nah, kali ini kita bahas masalah peredam pasar ikan untuk power besar. Karena untuk power besar itu saya sendiri sulit ya menaklukkan suara yang begitu dahsyat. Sudah beberapa cara dan bahan sudah saya coba. Ini banyak banget yang di bawah juga, tapi tetap belum berhasil. Dan sekarang alhamdulillah ini yang terbaik. Nah, ini peredam yang terbaik selama ini teman-teman ya. Peredam yang terbaik yang saya buat selama ini khusus untuk unit master power besar. Karena unit power besar itu sulit kita taklukkan suaranya. Teman-teman tahu sendiri begitu dahsyatnya suara unit pasar yang power besar, membutuhkan peredam yang benar-benar mumpuni. Dan ini alhamdulillah ini yang terbaik. Oke teman-teman, untuk mempermudah teman-teman membuat peredam ini, coba kita bongkar aja apa-apa yang ada di dalamnya, atau rangkaiannya, komponennya seperti apa yang ada di dalam peredam untuk power besar. Kita bongkar jadi teman-teman mudah untuk membuatnya nanti. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk belakang ini permanen. Kenapa saya buat permanen? Karena kalau sistem drat yang di ujung itu seringkali bengkok teman-teman. Kalau kita sandarkan atau tidak sengaja kebentur apa, pasti sering bengkok. Dan kalau sudah bengkok, ini sudah pasti pastinya akan ngacak, berantakan. Makanya ini saya pasang permanen di badan serombong laras. Karena ini untuk yang power besar ya. Nah, kelihatan ya. Ini saya pakai saya gunakan peredam OD38 ya, cukup lumayan besar dengan panjang 23. Ini teman-teman, OD38 panjang 23 cm. Dan yang kita gunakan untuk peredam nanti sekitaran 15 seginilah, karena ini masuk ke sini teman-teman ya. Nah, coba kita bongkar apa-apa aja yang ada di dalamnya. Ini juga sama, ini sama. Ini untuk 6 mili teman-teman ya. Kita bongkar dulu apa yang ada di dalamnya. Oke, ini tutup depan, dan di dalam ini pipanya. Ini pipa yang ada di dalam ini fungsinya untuk supaya nggak nyangkut-nyangkut. Kalau peredam tanpa dikasih ini pasti nyangkut-nyangkut. Kita bongkar teman-teman ya. Nah, ini dia. Saya gunakan pipa aluminium dengan diameter 9,5 mili. Kemudian ID-nya 7,35, 7,5 lah ini. Lubang-lubangnya ini 5 mili. Jadi satu bulatan ini ada 4 lubang. Panjangnya 15 cm. Oke, kita bongkar dulu teman-teman ya. 1, 2,
3. Nah, udah bolong. Ada 3 sekat. Kalau kita susun di luar seperti ini susunannya teman-teman. Jadi untuk yang di sini nggak perlu dilem, yang di atas ini lubang aslinya sekitar 6 berapa. Nanti gini di lubang sedikit agak besar supaya ini masuk. Nah, ini kita susun di luar jadi biar teman-teman tahu. Susunannya seperti ini. Ini dulu, kemudian ini. Jadi ada 2 sekat ini. Kemudian ini, terus ini. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk jarak dari ujung laras sampai ke sekat pertama itu sekitar 3 sampai dengan 5 cm. Kemudian ini yang di depan nanti masuk ke sini teman-teman ya, tuh. Nah, kalau kita rangkai seperti ini jadinya. Oke, begini nih, lihat di sini. Nah, ini teman-teman bentuknya seperti ini. Untuk ujung laras teman-teman ya, jadi disisakan. Mana nih buat nunjuknya biar enak nih. Di ujung laras. Nah, ini disisakan. Ini kan laras dalamnya ini. Ini serombong, ini laras. Larasnya ini ada ujungnya sedikit begini ya teman-teman ya. Ini fungsinya apa? Supaya nanti ketika kita memasang peredam, ini kan dalamnya peredam, itu bisa langsung tepat masuk ke sini teman-teman. Nah, ini dia posisinya seperti ini. Jadi ini memudahkan nanti supaya benar-benar tepat di tengah-tengah laras. Nah, oke, begini teman-teman. Oke, dari sini juga sama. Nah, ini posisinya. Jadi dia nggak lari ke kanan ke kiri ya. Oke. Kemudian di ujung laras juga ini dibuat tirus ya. Jadi dari samping ini masuk ke dalam itu agak tegas di miring ya, supaya nanti ketika pipanya ini terpasang itu kita nggak kesulitan memasukkan pasir. Walaupun nanti pasir misalkan nih masuk ke samping sini, dia akan tetap lari ke tengah tuh. Kalau ini nggak dibikin miring ke dalam atau nyudut ke dalam, nanti susah, mentok-mentok begini susah masukinnya. Kalau ini miring ke dalam itu gampang. Jadi kena dimanapun dia pasti akan lari ke tengah begini. Biar lebih jelas, ini terpasang. Nanti teman-teman akan bisa kelihatan nanti. Nah, itu ya, kita masukin pasir. Pasirnya masuk, kelihatan teman-teman ya. Nah, ini tuh dia pasti lari ke tengah. Kalau ini nggak di apa istilahnya ya, nggak dipegas ke dalam, ya mentok-mentok begini akan susah ya, sedikit menghambat lah. Kalau ini tuh langsung enak kan. Oke, kita rangkai lagi ya. Kita rangkai lagi. Mana tadi? Oh, bener-bener. Ini udah. Kemudian ini yang terakhir. Oke, kita masukin.
Ini udah pasti masuk ke sini tuh. Oke, baru ini yang terakhir teman-teman. Nah, kelihatan lah seperti itu. Baru kita masukkan yang ini. Nah, kita pasang. Oke, coba kita masukkan pasarnya teman-teman. Tadi kan panjangnya 15 ya, pipanya sekitar seginilah. Jadi sesuaikan dengan pasarnya teman-teman, jangan sampai melebihi panjang pasar teman-teman untuk pipa aluminiumnya. Nah, gampang kan masuknya tuh teman-teman. Bagaimana peredam ini dibuat dan lengkapnya silahkan cek link yang ada di deskripsi. Semuanya sudah lengkap di sana. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih juga teman-teman yang selalu hadir. Dan kita ketemu lagi pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.